Hey guys, di video kali ini saya Daniela Natasha dan NPM 1951060, salah satu mahasiswi Universitas Internasional Batam, akan memaparkan materi mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang biasanya disebut sebagai PKPU, mengenai hal-hal yang belum atau yang perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut. Oleh karena itu, sebagai pendukung analisa materi tersebut, saya mengambil perkara PKPU dengan putusan nomor 258 garing PDT-sus PKPU garing 2020 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya sekarang. Pertama-tama, mengenai kasus posisi perkara tersebut, permohonan ini diajukan oleh PT Putramas Anugrah sebagai pemohon PKPU pertama dan PT Agung Daya Kreasi sebagai pemohon PKPU kedua. PT Putramas Anugrah ini berkedudukan di Jakarta Utara, diwakili oleh Yeremy Vincenzius selaku direktur. Kemudian PT Agung Daya Kreasi ini berkedudukan di Jakarta, diwakili oleh Winda Trihani selaku direktur. Pemohon tersebut memberikan kuasa kepada Lili Badrawati, Widya Gusti Wardini, Nina Jakomina Timisela, Ahmad Wahyudi yang kesemuanya adalah tim advokasi yang beralamat di Jakarta Selatan. Terhadap PT Grand Cartage Tbk sebagai termohon pertama, berkedudukan di Jakarta Timur, kemudian Kenneth Sutarja sebagai termohon kedua berkedudukan di Jakarta Pusat. Dalam perkara tersebut, posisi termohon PKPU adalah selaku debitor dan posisi pemohon selaku kreditor. Kita lanjut lagi pada dasar pertimbangan hakim. Ini menimbang bahwa maksud diajukannya permohonan PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur. Menimbang berdasarkan keterangan pemohon PKPU, termohon PKPU pertama dan kedua, laporan hakim, pengawas, dan tim pengurus saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Bahwa pada 3 Juni 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilakukan rapat pembahasan rencana perdamaian lanjutan ke-7, di mana dalam rapat tersebut termohon pertama dan kedua selaku debitur telah menawarkan proposal rencana perdamaian tanggal 3 Juni 2021 kepada kreditur. Dan menimbang lagi bahwa dalam rapat pembahasan rencana perdamaian lanjutan ke-7 tersebut, ternyata termohon pertama dan kedua melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat nomor 008 garing TA PT.GK dan KS tanggal 3 Juni 2021 perihal rencana perdamaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa proposal rencana perdamaian tanggal 3 Juni 2021 adalah rencana perdamaian yang sifatnya final dan maksimal yang dapat ditawarkan kepada para kreditor. Namun, karena proposal rencana perdamaian tersebut baru diberikan kepada para kreditor pada hari itu, dan untuk memberikan kesempatan pada para kreditor untuk mempelajari proposalnya, maka debitor memohon agar diberikan waktu perpanjangan PKPU tetap ke-8 selama 14 hari untuk pelaksanaan pengambilan keputusan atau voting terhadap proposal perdamaian tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Menimbang berdasarkan keterangan pemohon, termohon pertama dan kedua, laporan hakim pengawas dan tim pengurus saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa pada 21 Juni 2021, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilakukan rapat pemungutan suara atau voting atas rencana perdamaian tanggal 3 Juni 2021, berikut dengan revisinya yang diajukan oleh debitur dengan hasil sebagai berikut. PT Grand Cartage Tbk, jumlah kreditur separatis yang hadir berjumlah 1 kreditur dengan hasil tidak setuju dengan perdamaian. Dengan jumlah suara kreditur tersebut sebesar 379.647.660 rupiah,69 sen. Sedangkan jumlah kreditur konkuren yang hadir berjumlah 29 kreditur dengan hasil 26 kreditur setuju dengan perdamaian dengan persentase 89,66% dan 3 kreditur tidak setuju dengan perdamaian dengan persentase 10,34%. Jumlah suara kreditur yang konkuren yang hadir sebesar 48.235.1382 rupiah,74 sen. Dengan jumlah suara kreditur konkuren yang setuju adalah 44.879.589.902 rupiah 8,86 sen atau setara dengan 93% suara, dan jumlah suara kreditur konkuren yang tidak setuju yaitu sebesar
3.359.479 atau setara dengan 7% suara. Kemudian untuk termohon kedua, Kenneth Sutarja, jumlah kreditur separatis yang hadir berjumlah 1 kreditur dengan hasil tidak menyetujui perdamaian. Jumlah suara kreditur separatisnya sebesar 17 miliar 111 juta 50 dengan jumlah suaranya yaitu sebesar 17 miliar 111.11.518.747,96 sen. Sedangkan jumlah kreditur konkuren yang hadir yaitu 2 kreditur dengan hasil 2 kreditur menyetujui perdamaian dengan jumlah suaranya sebesar 406.119.605 rupiah. Menimbang berdasarkan pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur bahwa rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari 1/2 kreditur konkuren yang hadir yang haknya diakui atau sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau sementara diakui yang hadir dan disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari 1/2 kreditur separatis yang hadir serta mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang separatis yang hadir. Menimbang bahwa berdasarkan hasil voting pada 21 Juni 2021 atas proposal rencana perdamaian tanggal 3 Juni 2021 berikut revisinya yang diajukan oleh debitur, ternyata rencana perdamaian tanggal 3 Juni berikut revisinya tidak diterima. Dengan hasil disetujui oleh masyarakat oleh mayoritas kreditur konkuren, namun tidak disetujui oleh kreditur separatis, dan oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Menimbang bahwa proposal perdamaian tanggal 3 Juni 2021 berikut revisinya yang diajukan debitur tidak diterima. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, debitur dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Bahwa karena debitur pailit, maka harus ditunjuk hakim pengawas dari hakim niaga dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kurator. Menimbang bahwa karena debitur pailit, maka harus ditunjuk hakim pengawas dari hakim niaga dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kurator. Menimbang bahwa untuk pemberantasan harta pailit wajib ditunjuk kurator, maka majelis hakim akan menunjuk Nur Asya, R. Primaditya Wirasandi, Dian Anugrah Abu Naim, yang kesemua kuratornya dan kurator dan pengurus tersebut telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat bukti pendaftaran yang sah. Menimbang bahwa mengenai imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepailitan yang akan ditetapkan kemudian setelah kurator menyelesaikan tugasnya dengan berpedoman pada Permenkumham nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham nomor 11 tahun 2006 tentang pedoman imbalan jasa bagi kurator dan pengurus. Lagi pada amar putusan yang menyatakan bahwa PT Grand Cartage Tbk dan Kenneth Sutarja pailit dengan segala akibat hukumnya. Menunjuk Saudara Kadarisman Al-Iskandar, SHMH, Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas. Mengangkat Nur Asya, R. Primaditya Wirasandi, Dian Anugrah Abu Naim selaku kurator atau tim kurator dalam perkara ini. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa bagi tim pengurus dibebankan pada termohon PKPU pertama dan termohon PKPU kedua yang akan ditetapkan pada penetapan sendiri. Akan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir. Menghukum para termohon untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam perkara ini. Lanjut lagi pada proses yang dijalankan selama PKPU ini, ada proses rapat-rapat kreditur yang dipimpin oleh hakim pengawas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu pertama rapat kreditur pertama pada tanggal 6 Oktober 2020, rapat verifikasi utang piutang pada tanggal 27 Oktober 2020, rapat pembahasan rencana perdamaian pertama tanggal 2 November 2020, rapat pembahasan rencana perdamaian lanjutan kedua tanggal 30 November 2020, rapat pembahasan rencana perdamaian lanjutan ketiga tanggal 18 Januari 2021, rapat pembahasan rencana perdamaian lanjutan keempat tanggal 17 Februari 2021, rapat pembahasan rencana perdamaian lanjutan 5 tanggal 22 Maret 2021, rapat pembahasan rencana perdamaian lanjutan ke-6 tanggal 5 April 2021, rapat pembahasan rencana perdamaian lanjutan ke-7 tanggal 3 Juni 2021,
Yang terakhir, rapat pemungutan suara atau voting tanggal 21 Juni 2021. Dalam rapat-rapat tersebut, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan PKPU tetap sebagai berikut. Yang pertama ada PKPU tetap pertama selama 30 hari pada tanggal 5 November 2020, PKPU tetap kedua selama 45 hari tanggal 8 Desember 2020, kemudian PKPU tetap ketiga selama 30 hari tanggal 21 Januari 2021, PKPU tetap keempat selama 30 hari tanggal 22 Februari 2021, PKPU tetap kelima selama 14 hari tanggal 24 Maret 2021, PKPU tetap keenam selama 45 hari tanggal 7 April 2021. Kita lanjutkan pada argumentasi mengenai urgensi perubahan hukum yang perlu dilakukan setelah materi yang tadi disampaikan. Seperti yang kita ketahui, kreditur separatis pada perkara tersebut memiliki jaminan hak kebendaan. Namun, seperti yang kita ketahui, dalam PKPU, hak kebendaan tersebut ditangguhkan selama PKPU berlangsung. Namun, kreditur separatis diberikan juga hak untuk voting, dikarenakan dalam PKPU, kreditur separatis harus menangguhkan eksekusi untuk sementara waktu. Karena kalau eksekusi dijalankan berpotensi merugikan kreditur yang lain, sehingga diberikan hak untuk voting dalam PKPU. Permasalahannya adalah dalam prakteknya, kreditur separatis yang diberikan hak untuk melakukan voting oleh undang-undang dengan ketentuan sama dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah suara kreditur konkuren. Jadi, dalam PKPU ada dua hak voting yang dipertimbangkan. Yang pertama hak voting kreditur konkuren, yang kedua hak voting kreditur separatis, yang kemudian dari suara tersebut diakumulasikan. Nah, perhitungan satu suara dihitung dari nilai tagihan per 10 juta. Jadi, seperti yang kita ketahui, tagihan dari kreditur separatis ini cenderung lebih tinggi dibandingkan kreditur konkuren. Bisa berkali-kali lipat lebih tingginya. Jadi, nilai tagihan yang ada di kreditur separatis ini karena sangat besar, mengalahkan jumlah tagihan kreditur konkuren, sehingga apabila kreditur separatis tidak ingin berdamai, walaupun kreditur konkuren mau berdamai, seperti pada perkara tadi, maka kreditur konkuren akan kalah suara. Dan suara yang dominan jadinya adalah suara kreditur separatis yang tidak ingin berdamai, sehingga ujung-ujungnya debitur tersebut akan pailit dan suara dari kreditur konkuren tersebut akan kalah dari kreditur separatis. Nah, yang dikhawatirkan adalah kedepannya apabila masih terdapat praktek seperti itu, kepentingan korporasi besar akan merugikan kreditur yang berupa korporasi lebih kecil. Lebih baik, perhitungan hak suara kreditur separatis dan kreditur konkuren ini dibedakan. Apabila hitungan hak suara kreditur separatis dan konkuren ini sama, kemudian diakumulasikan, maka otomatis akan mengikuti keputusan kreditur separatis mengenai menolak atau menyetujui perdamaian. Atau secara sederhananya, seperti yang tadi, hak suara kreditur konkuren akan selalu kalah dengan suara kreditur separatis. Hal tersebut dikarenakan tingginya syarat perhitungan suara dan harus dipenuhi syarat kumulatif voting kreditur konkuren dan separatis sebagaimana yang diatur dalam pasal 281 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU. Sehingga ini yang menjadi penyebab utama penghambat perdamaian dan kekalahan suara kreditur konkuren yang menyetujui perdamaian sehingga berakhir pada kekalahan. Harus menjadi concern. Padahal esensi PKPU ini adalah debitor, yang artinya potensi point concern debitor itu sangat besar. Kadangkala ini kreditur separatis merasa memiliki jaminan, ia akan menolak adanya suatu perdamaian dan tidak peduli dengan sekitarnya atau kreditur yang lainnya karena dia sudah memegang jaminan. Nah, ketika debitur ini dinyatakan pailit dan masuk tahap insolvensi, maka kreditur separatis ini langsung mempunyai waktu untuk mengeksekusi barang jaminan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, apabila praktik tersebut berjalan terus-menerus, maka akan menjadi tidak baik. Esensi PKPU ini tidak tercapai dan itu yang harus diakomodir oleh hukum. Jangan kemudian kepentingan kreditur separatis ini mengalahkan kreditur yang lain. Jadi intinya kreditur separatis ini seolah-olah berhak mempailitkan debitur dikarenakan ikut dalam voting tanpa kehilangan hak atas jaminannya. Di sini terdapat ketidakadilan di mana hak kreditur separatis dilindungi oleh jaminan atas hak kekayaan debitur, namun debitur justru berpotensi dipailitkan karena kreditur separatis mempunyai hak voting yang mayoritasnya tinggi dibandingkan kreditur konkuren berdasarkan akumulasi utang. Nah, poin kedua yang menjadi concern adalah terkait honorarium atau fee kurator
atau pengurus. Pada saat ini, aturan untuk honorarium kurator didasarkan pada persentase total aset debitur atau persentase dari total jumlah hutang. Aturan ini dinilai menjadi penyebab kanibalisme dan bisa dipermainkan oleh oknum yang memiliki kepentingan dan mendapatkan keuntungan atas hal tersebut. Jadi untuk mencegah agar tidak terlalu besar kerugian yang dialami oleh debitur, maka seharusnya dihitung saja per jam sesuai dengan standar tarif honorarium lawyer. Sekian materi dan pemaparan argumentasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam bertutur kata saya mohon maaf. Dan thanks for watching.